Selamat malam, salam rahayu, salam bedot bedel. Terima kasih. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul lagi untuk pembahasan part 2 soal cinta dan tanggung jawab. Mungkin diawali kali Gus Ferry, monggo. Apa Mas Wira? Bisa Mas Wira dulu mungkin. Monggo Mas Wira. Untuk namanya. Kita kemarin kita sudah membahas tentang cinta pada diri sendiri. Yang kedua, cinta kepada lawan jenis. Lawan jenis. Pembahasan berikutnya mungkin cinta kepada keluarga. Bahkan sedikit seperti apa, bertanggung jawabnya seperti apa. Enggak, kalau menurut Mas Wira seperti apa? Cinta apa? Tanggung jawabnya dulu. Cinta dulu, cinta kepada keluarga, nanti berlanjut pada bertanggung jawabnya seperti apa menurut persepsi panjenengan sendiri. Kalau menurut saya cinta kepada keluarga berarti rasa yang mendalam dari dalam hati yang ditujukan kepada keluarga, orang tua, anak, saudara, dan tanda taulan. Kalau untuk masalah tanggung jawab dalam cinta masalah keluarga tadi, karena saya sebagai anak belum mempunyai keluarga sendiri, belum berkeluarga gitu. Iya. Jadi tanggung jawabnya ya kalau ingin membalas kasih sayang ke orang tua mungkin bahkan tidak bisa, tapi setidaknya kita berbakti menuruti apa yang dinasihatkan dari kedua orang tua, terutama ibu kepada kita, karena kedua orang tua pasti akan menasihati dan mengarahkan untuk kebaikan di kita sendiri. untuk cinta yang kepada keluarga kan mengarahnya kepada sebuah perilaku yang namanya berbakti, ya, yang bisa dinilai dengan sangat signifikan atau sangat spesifikasinya, karena memang pada berbakti ini karena menunjukkan bahwasanya kalau tanpa adanya cinta mungkin juga tidak ada kata-kata yang namanya berbakti. Harus didasari dengan sebuah perasaan cinta itu tadi, sehingga muncullah namanya berbakti. Berbakti di sini itu karena memang dasaran landasannya cinta sangat mendalam. Kalau bagi saya berbakti itu tidak bisa direkayasa sebenarnya. Karena nalurinya nih. Iya. Itu karena naluri kita mempunyai rasa cinta tadi sebagai luapannya, sebagai ledakannya, sehingga kita bisa melaksanakan yang namanya berbakti. Namanya berbakti kembali lagi kenapa kita tidak bisa merekayasanya, karena memang benar-benar banyak pengorbanan di situ. Kalau dengan rekayasa pasti akan ketemunya itu beban, akhirnya nanti membuat tidak mengenal yang namanya berbakti malahan, sehingga yang namanya berbakti harusnya kitanya sendiri mendapat kepuasan batin, dan yang kita wujudkan di baktinya tadi kepada mungkin kedua orang tua ini juga akan merasa juga sangat senang ya. Tapi kalau memang dengan keterpaksaan akan munculnya ya, kita sendiri juga kurang puas, yang kedua mungkin orang tua merasa kecewa karena tidak ada ketulusan ini memang tidak bisa dibuat Tuhan, memang ini harus dengan kesadaran, kembali kesadaran. Kalau bahasa agama lain mengatakan hidayah, maka hidayah itu tidak bisa
hanya diobrolkan atau kita menyuruh orang lain untuk sadar, tapi harus benar-benar timbul dijalankan ya. timbul dengan sendirinya, timbul dengan sendirinya itu karena luapan rasa cinta dulu ya, bukan untuk wujud bakti itu tadi luar biasa. Kalau yang kita ngomong masalah berbakti dengan dasaran cinta, kalau tanggung jawab ini kan sebuah sikap. Kalau menurut saya kan sebuah sikap di mana kita itu bisa menerima segala resiko dari apa yang kita perbuat. Jadi kalau saya sendiri sih, kalau dalam kita dan jawab di keluarga itu kan, saya kalau yang sehari-hari dijalani gitu, saya ke istri, anak, dan keluarga yang lain kan ngomong. Jadi kalau saya pertama ke istri, saya cuma berusaha sih dalam hal ini, selalu tetap berusaha untuk paling enggak mendengarkan istri cerita, terus kesannya seperti apa, dan menenangkan, istilahnya menenangkan, biar biar apa ya, saya ada kenyamanan sama kita sebagai seorang suami. Jadi kan lebih apa ya, nantinya itu ketemunya yang saya merasakan sendiri, akhirnya apa, timbullah rasa saling cinta nantinya di situ kan nggak Iya. Jadi saya harus menunjukkan dulu. Tapi jauh sebelumnya kan saya memang cuek orangnya kan, terus dengan pembelajaran dari sini saya akhirnya coba saya terapkan dengan perilaku seperti apa yang sekiranya nantinya itu membuat bisa menimbulkan rasa cinta dan nantinya akan dicintai juga kan. Perhatian, paling enggak perhatian, meluangkan waktu, yang penting nggak banyak menasehati, gitu aja sih kalau bagus. Karena bagi saya kalau sering menasehati seorang istri, nantinya itu malah jadi bumerang buat kita sendiri. Kalau untuk tanggung jawab, sebenarnya selalu berusaha untuk minimal untuk mengurangi beban istri dalam hal pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari. Cuma dari pemikiran si istri ya, untuk menata atau mengatur masalah perekonomian yang ada di rumah tangga kita. Kalau dibayangkan memang berat sih, itu kan harus mau berbuat kan, biar tahu nantinya rasanya itu seperti apa. Hanya kan cinta dan tanggung jawab ini kan satu paket. Kalau kita melaksanakan tanggung jawab tanpa ada cinta memang sangat berat. Justru kita itu nanti merasa ringan, maka kita obrolkan di sini supaya kita itu bisa mengiringi keduanya. Nanti tanggung jawab kita itu tidak merasa terlalu berat karena kita ada cinta. Tapi kalau cinta tidak ada tanggung jawab, membuat cinta kita itu buta. Jadi saya bukan malah membantu, malah mempersulit istri. Dari kita ke orang tua ya, kalau itu kan memang saat ini kan sudah istilahnya sudah nggak bisa lagi gitu, karena kan sudah almarhumah. Sekarang sih tinggal ke bapak, ya karena posisinya jauh, jadi cinta ke orang tua itu ya bisanya ya komunikasi via telepon ataupun ngirim ngirim ini uang untuk tambahan kebutuhan ya. Jadi bukan untuk full kebutuhan, bukan, karena masih belum mampu atau belum bisa untuk tambahan. Kalau untuk
orang tua yang masih hidup, bapak ini. Nah, kalau menunjukkan cinta ke ibu yang sudah almarhum itu seperti apa? Jadi seperti Mas Wira katakan tadi, salah satunya kan juga dari nasihat. Nasihat. Jadi kalau kita ngomong menjalankan nasihat ini bisa orang tua kita masih hidup atau yang sudah meninggal. Minimal kembali lagi kalau jenengan sudah punya keluarga, jadi seperti anak dan istri, kalau kita bisa bertanggung jawab kepada anak istri kita sehingga mewujudkan keharmonisan, itu juga kita sebenarnya sudah berbakti kepada kedua orang tua. Oh gitu ya. Ini Sesuatu yang ditunjukkan itu ditunjukkan tadi. itu termasuk karena saya yakin orang tua dimanapun, terutama di Jawa ya, itu juga merasa hidupnya itu tenang, ayam, tentrem melihat rumah tangga anaknya itu fine-fine aja, harmonis. Seperti itu juga salah satu bentuk, sudah membuat salah satu bentuk. Bentuk apa? Bentuk berbakti kita Berbakti ke kepada orang tua. orang tua. Seperti itu ya, cinta ke keluarga, terutama anak, orang tua atau orang tua ke anak, itu cintanya melebihi dari kasih sayang. Kasih sayang lebih itu. Maka saya pernah dengar ada istilah darah itu lebih kental daripada air. Karena orang tua kan memberikan nasihat atau mengarahkan kan juga menanamkan kepercayaan kepada anaknya tadi agar di kemudian hari atau masa depan bisa mengamalkan atau mempraktekannya. Hanya kalau kita membahas kembali lagi saya kerucutkan sebenarnya cinta sejati itu sudah diajarkan oleh orang tua kita, yaitu ibu. Karena kalau menurut saya gini kayak kembali ke persepsi ya, persepsi dan dispersepsi mungkin yang benar-benar cinta yang sejati itu orang tua perempuan. Setuju, cinta dari ibu. Setuju. Karena kalau kita melihat karena kan tidak bukan pelaku karena kita kan bukan cewek ya. Kita lihat mungkin ada istri dulu yang pernah mengandung atau tetangga atau sebagainya. Dari situ kan terlihat kalau memang cinta sejati itu diajarkan oleh seorang ibu. Itu ketulusan karena memang lahir itu dari yang namanya naluri, sebuah insting keibuan di situ itu tidak mengharapkan apapun, dari situ memang terlahir. Kan itu mungkin masih artinya kita masih dalam kandungannya ya. Kandungannya. Dalam rahimnya juga sudah. Ya. Bahkan sampai terbawa yang namanya cinta ilusi. Ya. Nah, cinta ilusi itu kalau ajaran orang Jawa disebut awalannya itu marmati. Karena ada situ perasaan samar antara hidup dan mati. Ini dilanjutkan marmati, kakantawa, adik-adik dan seterusnya seperti itu. Karena itu tadi rasa perasaan beliaunya tadi mengandung kita itu setiap kali bangun tidur pun akan muncul. Setuju kan? Kenapa? Ya, memang itu murni karena terjadinya itu di dalam tubuhnya beliau sendiri. Kenapa Bapak masih belum bisa? Ya, memang nggak bisa. Itu sudah menjadi sebuah ketentuan gitu. Kalau orang mengatakan kodrat kan karena tidak bersinggungan langsung di dalam tubuh. Tapi kalau ibu merasakan seperti apa? Mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan 10 hari kalau ada umumnya kan seperti itu. Jadi enggak apa-apa. Jadi cinta sejati itu ada. Adanya di mana ya? Kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Kalau yang lainnya masih saya pertanyakan. Kita juga masih belajar. Apalagi kalau untuk saya sendiri nggak berani ngeklaim saya cinta sejati kepada istri atau anak, ini masih belum. Tapi kalau ibu ya sudah pasti. Kita ibu sepanjang masa. Iya. Bahkan beliau sudah meninggal pun ajarannya atau nasihatnya masih terngiang tertanam dalam pikiran dan batin kita. Ya, kalau untuk sekarang ini kan saya juga sudah punya 2 orang anak kan mantan istri saya. Jadi saya itu selalu sering menceritakan gimana waktu masih di kandungan, gimana prosesnya, terus suka dukanya seperti apa, itu saya ceritakan ke anak-anak saya itu.
biar kan dengan harapan nantinya dari seorang anak itu lebih bisa mencintai ibunya, karena dengan ternyata seperti ini tuh perjalanan waktu aku dilahirkan kan, karena ada kan sampai kejadian di istri saya sendiri waktu mengandung anak yang pertama itu sampai nggak bisa jalan, sampai lumpuh kan gitu. Pasti ada yang namanya gawan-gawan itu ya kalau orang Jawa kan. Itu saya Gawan ceritakan bayinya si A sampai si B, mungkin kalau anaknya 4 pun beda-beda. Gawannya itu beda-beda. Sampai kadang ada yang bilang sampai nggak mau makan nasi. Ada memang. Ada sampai nggak mau makan nasi karena lihat baunya nasi atau lihat saja sudah mual. Jadi baunya saja loh sudah nggak mau nerima. Akhirnya di situ mau nggak mau karena lebih sayangnya, karena kelebihan cinta ini, cinta sejati ini, beliau bisa melewati proses itu. Bisa itu. Kan sampai kita ngomong tirakat ya. Sampai berani tirakat atau prihatin demi keselamatan anaknya. Belum tentu kalau anaknya pun besar nanti akan berbakti loh. Ya kan? Belum tentu, tapi beliau tidak memikirkan hal itu. Masa depan sudah, nanti apa tergantung dari kitanya. Jadi tidak memikirkan tentang masa depan, tapi hari ini perasaan saya harus seperti apa yang harus bisa saya perbuat untuk keselamatan buah hati saya. Cuma itu yang luar biasa. Makanya orang Jawa mengatakan itu pangeran katon ya, Pangeran katon, Tuhan yang nyata di dunia. Tuhan yang nyata. Ada yang mengatakan bahwa surga di telapak kaki ibu. Jadi sebuah filsafat filosofi yang sangat luar biasa akan dituangkan di dalam sebuah ajaran, baik itu agama maupun aliran lain juga pasti mengatakan bahwasanya memang orang tua itu ya itu Tuhan yang nyata, yang wujud. Bisa kita pungkiri seperti apa. Kalau kita ngomong tadi katanya Mas Yura, sampai kapanpun kita memang tidak bisa membalas, tapi kita harus berbuat, harus selalu berbuat, berani berbuat, walaupun memang tidak bisa untuk membalas, tidak bisa, karena memang di sini konteksnya kalau ngomong kita berbakti pada orang tua itu bukan masalah membalas budi, tapi itu ukuran cinta kita kepada beliau yang membuat tanggung jawab nanti muncul perwujudan batin. Dari perwujudan batin itu dari cinta itu tadi. Tapi untuk menumbuhkan cinta itu tadi kita itu harus berbuat, selalu berbuat, harus berani berbuat biar cinta itu nggak hilang kan. Jadi persepsi kita, mindset kita rubah, jangan membalas sampai kapanpun, karena tidak bisa. Tidak bisa karena sudah menjadi kodrat yang sudah ditetapkan. Kodrat itu karena irodat. Itu irodat ilmu hayat kan ngonten ya, kalau dalam Islam. Memang kembali bahwasanya kalau kita memang sudah menimbulkan cinta itu supaya beban rasa tanggung jawab ini agak ringan sebenarnya. Cinta tanpa tanggung jawab pun ini juga namanya bullshit, omong kosong. Atau bisa menjadi cinta ini nantinya ngawur, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ini satu paket dari sisi mata uang yang berbeda. Jadi mungkin seperti itu, nanti diaplikasikan yang lainnya seperti apa, mungkin pemirsa seperti apa. Intinya seperti itu kalau cinta kepada keluarga. Kembali lagi kalau salah cinta kepada apa, siapa, kepada Tuhannya, apa berpun kepada Tuhan. Kalau menurut Mas Wira ini, kalau yang saya tahu dari kecil sih, ya menjalankan apa yang difirmankan mungkin, atau yang diajarkan, dan menjauhi larangan, itu saja. Saya diplomatis ya, belum paham
belum masalah paham. tentang Diplomatis. pertahanan. Iya. Diplomatis jadi. Iya. Ini diplomatis apa mencari aman sebenarnya? Katanya boleh aman. Bukan cari aman, maksudnya belum paham ya. Belum paham loh ya. Kalau mengerti pasti mengerti lah. Tapi kalau paham saya belum. Tanya masih ada sedikit atau mungkin setengahnya lah. Masih ada keraguan saya. Belum paham. Kalau mengerti saya mengerti. Kalau paham Dengan. saya belum. Kalau saya sendiri memang dari dulu waktu kecil memang itu apa ya hampir sama dengan jawaban yang Mas Wira katakan, menjalankan yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Tapi begitu istilahnya dengan pengetahuan, pembelajaran dan lain-lain dari segala sesuatunya yang dialami, ternyata cinta kepada Tuhannya itu ya, kalau saya sendiri kalau harus selalu berbuat baik, dan apapun perbuatan itu kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Itu sih, Gus. Mungkin Asik. dari yang lain-lainnya belum paham juga nih. Tapi saya yakin itu, saya juga sangat-sangat meyakini apapun yang saya lakukan, saya akan bertanggung jawab. Apalagi yang dilakukan ini bukan karena egois atau keinginan pribadi, dan yang dilakukan ini untuk kepentingan banyak orang, itu saya akan berusaha untuk selalu bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab lagi. Asik. Kalau menurut saya keluar dari konteks kita tidak membahas salah satu agama ya. Saya jelaskan lagi ya, tegaskan kita tidak membawa salah satu agama yang kita bahas tentang cinta Tuhan. Kita ngomongnya umum ya, umum, universal. Sebenarnya kembali gini, kita ngomong masalah kejujuran dan kemunafikan saja. Apakah bisa kita ngomong cinta tentang Tuhan itu tanpa dasar? Benar sakit ya? Kan di sini kan kita dijebak. Kalau kita mau jujur, kita itu akan dinilai, misalnya agak negatif dari mereka yang punya agama, punya keyakinan dan sebagainya. Kita dianggap orang yang sesat atau orang yang ateis, seperti itu. Tapi kalau kita ngomong kemunafikan, mungkin jawabannya diplomatis dan standar. Kita meyakini dari agama kita masing-masing, mungkin dari platform agama A, B, C, D kan, seperti itu, tidak melanggar larangannya dan mengikuti aturannya, ajarannya yang diwajibkan gitu, bla bla bla, seperti itu. Sebenarnya kan ini sebuah cinta ilusi loh, kalau masalah ngomong cinta Tuhan. Sebenarnya cuma ilusi. Karena nggak nyata sih. Gitu. Jadi berarti kalau cinta ke Tuhan, kalau dikatakan cinta ilusi, berarti kita itu harus cuma mengandalkan rasanya aja. Kalau saya mengatakan ada yang namanya sebuah cinta ilusi ini nanti mengarah kepada cinta spiritual. Nah itu kita hanya cuma berani membuat sebuah energi itu sehingga bisa mencapai rasa cinta itu tadi. Karena ini kalau ngomong Tuhan jelas tidak bisa divisualkan dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Hanya ledakan dari masalah spiritual kita, tentang aura, tentang energi. Kalau kita ngomong simpel, kalau saya sendiri di Bedodil, saya sarankan kalau kita ngomong masalah itu sebenarnya mudah kalau ingin masalah cinta kepada Tuhan dan tanggung jawabnya. Ya, kita menjadi manusia seutuh, manusia sebagaimana manusia. Bagi saya itu akan seperti itu. Terserah orang lain menilai seperti apa. Sebenarnya kalau kembali pada cinta pada Tuhan memang sulit, harus berani mengungkapkan. Apapun resikonya tadi, kalau kita jujur kita dianggap orang sesat. Kalau kita mau main aman, ya sudah kamu munafik aja.
terserah. Itu tadi karena kita dijebak oleh dualisme, berpasang-pasangan. Sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini, nanti apa yang kita obrolkan akan menunjukkan pro dan kontra, pasti menunjukkan pro dan kontra, pasti itu, karena tidak tercantum dalam salah satu kitab. karena tidak bisa divisualkan. Tapi kalau di Bedodel paling simpel, karena ini bukan ranah kemampuan dan kita bukan membahasnya nanti di ranah yang spiritual lebih dalam, karena kita hanya membahas cinta dan tanggung jawab secara universal. Apalagi yang masalah Tuhan ini, ya saya anggap udah, kalau kamu ingin cinta kepada Tuhan, kamu harus menyadari dan melaksanakan kamu ini manusia, sebagai manusia semestinya seperti apa. Tapi berarti menjadi manusia sosial lagi, kan nonton? Manusia yang manusia sejati yang manusia sejati, ya sudah, seperti itulah nanti kita prakteknya kepada tanggung jawab terhadap cinta kepada Tuhan. Kalau masalah Tuhan juga bisa dibahas, berarti kan bukan Tuhan, karena itu sebuah persepsi yang dimunculkan dari seseorang pribadi, diungkapkan di khalayak umum, dibahas dan disepakati, malah bukan menunjukkan bukan Tuhan yang sejati. Menyebarkan ilustrasinya aja. Kan jadi sebuah konsep manuskrip mawon. Sebuah konsep dan manuskrip aja sebenarnya akhirnya. Makanya dari itu, kalau masalah cinta pada Tuhan, tanggung jawabnya, ya sudah, kita menyadari dulu kita sebagai manusia, jangankan sebagai manusia sebagaimana mestinya. Itu dasar untuk mencintai Tuhannya. Gitu. Nanti akan ketemunya di situ. Karena ini cintanya harus cinta menuju yang spiritual tadi. Ada yang namanya cinta spiritual, ada yang namanya cinta kepada mental, kan, gitu. Jadi nanti ketemunya itu istilahnya, kalau dengan dasaran yang seperti itu, nanti ketemunya setiap manusia juga berbeda-beda, gitu. Karena menjalaninya juga berbeda-beda. Itu pun kalau mau menjalani menjadi manusia seutuhnya, kan nonton. Jadi kalau kita bahas masalah tentang Tuhan kan agak rumit sebenarnya, karena di sini persepsi seperti apa kalau kita ngomong Tuhan pun yang tahu hanya orang Indonesia, karena ini sebuah kata-kata tentang kalimat atau yang bisa diucapkan secara lisan. Karena hanya Tuhan, karena di luar negeri bukan Tuhan lagi, ya kan? Itu. Jadi kalau kita ngomong masalah ketuhanan itu sudah tidak bisa. Tapi yang bisa kita bahas, kita sebagai makhluk Tuhannya. Nah, yang bisa kita bahas seperti itu. Jadi kita tidak perlu terpancing masalah pembahasan hal seperti itu. Kalau di Bedodel, persepsinya kita rubah. Kalau kamu memang percaya, sudah, tapi jangan kamu bahas. Kalau kamu percaya, jangan membahas masalah Tuhannya. Bahaslah kamu sebagai ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan gimana? Perilaku kita sebagai ciptaan Tuhannya, kan nonton. Seperti apa? How? Bagaimana? Gimana menurut Mas Wira? Apa punya persepsi atau seperti apa? Nah, kalau persepsi kan kembali kan, makanya kita munculkan kan sebuah dualitas tadi, dualisme, berpasang-pasangan. Ada namanya persepsi dan dispersepsi. Silakan. Karena penilaian itu ini kan tergantung kepada manusianya lagi. Wong hewan aja tidak bisa menilai kok. Jadi sebuah stempel, platform, judge, kita dijudge A, B, C, penilaian A, B, C, nilai baik buruk, itu pun berdasarkan manusia sebenarnya. Nanti penilaian ini dipengaruhi juga dari like and dislike loh. Dari rasa suka dan tidak suka lah. Belum rasa-rasa yang lain yang muncul, tapi kebanyakan yang mudah kita pelajari adalah ketika penilaian seseorang diberikan kepada kita itu hanya sekedar itu tadi, kebanyakan like and dislike. Kalau kita dijudge baik karena mungkin mereka like, suka. Kalau sudah nggak suka, ya kita terima. Tapi kembali kita bahas tanggung jawab.
tidak peduli. Nggih. Kan karena ini sebuah sikap. Kalau kita di sini adalah harus dengan kesadaran pandemi kan. Kekuatan spiritual di sini. Hanya kesadaran dan pandemi kan. Tanggung jawab, kita sudah sadar dengan ngomong bicara seperti ini di konten, kalau kita dianggap salah harus kita terima, kita gentle, kita tanggung jawab. Harus bisa istilahnya tanggung jawab Iya. untuk menyampaikan persepsi kita kan ngoten. Kan munculnya kan sebenarnya kan kalau apa yang kita perbuat atau yang kita pilih, yang kita lakukan, munculnya kan cuma resiko sebenarnya. Iya, resiko tuh. Bisa resiko baik, bisa resiko buruk kan. Kalau stempel atau nilai-nilai kan tergantung tadi lah, kebanyakan mayoritas cuma like and dislike, rasa suka dan tidak suka kepada kitanya. Kan begitu Mas Bro? Ya. Ya kan? Ini terserah kalian bicaranya seperti apa, makanya kita kasih pilihan kan gitu. Kalau masalah cinta kepada Tuhan saya kembalikan seperti apa, tapi saya yakin ini sebenarnya kalau kita benar-benar ngomongnya masalah cinta Tuhan yang mudah dipersepsikan, kebanyakan kan ini cinta ilusi sebenarnya, karena tidak bisa divisualkan. Itu yang harus ditanamkan itu cinta, dimana kita itu sebagai manusia ciptaan Tuhan sebenarnya yang itu sebenarnya kan, kalau mau membahas sedalamnya harusnya itu dibalik, karena kalau enggak ya enggak mungkin kita ciptaannya malah membahas yang pencipta, kan konyol, sebuah konyolan. Tapi ya mungkin dibutuhkan lagi karena hidup itu berpasang-pasangan, kadang-kadang kita juga ngimbangi orang-orang yang konyol juga. Kan gitu ya, seimbang. Apa ya, kalau ibaratnya bentuk menghormati lah, walaupun juga mengikuti kekonyolannya. Tuh. Kan sebuah pilihan lagi yang nanti akan memunculkan resiko lah. Resiko ini kalau kita mau menerima, buat menjadi tanggung jawab, jadi cinta dan tanggung jawab. Manusia sebagai ciptaan Tuhan itu yang seutuhnya itu nantinya itu apa sih Gus? Yang mungkin yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi manusia nih. Manusia yang manusia lagi. Bikin hidup lebih hidup lagi. Kan? Jadi kita benar-benar menjadi manusia itu bukan hanya sebutan saja atau beda wujud dari makhluk lain sebenarnya. Kita itu dibekali yang namanya dua, yang namanya naluri dan nurani. Permainan di sini nanti kita wujudkan secara nyata atau kita aplikasikan, kita realisasikan, terus kita pandai menyikapi dan berani bertanggung jawab, itu sebenarnya sudah menjadi belajar menjadi manusia seutuhnya. Bahkan dua menjadi dasarannya tadi. Dalam hal manusia berarti sebagai ciptaan, nantinya sebagai perwujudan cinta ke Tuhannya, sebagai ciptaan itu kan harus saling mencintai sesama ciptaannya dulu gitu. Istilah sesama manusia, sama binatang, sama tumbuhan dan lain-lain. Berani kembali kepada dua ini tadi, antara naluri dan nurani. Ini pasti kok. Tadi dari naluri dan nurani tadi itu arahnya itu juga biar bisa mencintai yang diciptakan. Itu pasti. Karena naluri juga akan membuat sebuah pemikiran, entah itu pemikiran sadar dan alam sadar. Nurani pun juga begitu juga, antara sadar dan tidak sadar di dalam pikiran kita akan membawa mencintai selain manusia juga. Kenapa ya? Tadi kalau kita ngomong sadarnya, kalau kita hidupnya kita itu pembuluhan. Tanpa membulu kita kan nggak hidup. Nah, mau nggak mau kita harus melestarikan. Artinya mau nggak mau ngomong melestarikan, berarti kan kita ini juga ngomong cinta. Cintanya supaya kita juga bisa melangsungkan hidup kita. Akhirnya kita menanam padi kembali, karena kita akarnya juga dari padi. Jadi untuk melestarikan atau memelihara, akhirnya membuat bentuk tentang naluri dan nurani itu tadi, sebuah kesadaran
gimana kita ini sebagai manusia, terus untuk bertahan hidup, berkembang biak dan sebagainya, ini akan menimbulkan suatu perubahan dalam hidup dan kehidupan. Jadi poinnya jadi kalau untuk pembahasan mencintai Tuhannya itu sebenarnya hal yang konyol Bisa konyol. gitu. Tapi kalau mencintai sesama ciptaan Tuhannya itu justru nanti otomatis itu Otomatis. cinta ke Tuhannya. Tuhannya. Kan ngonten. Nggih. Tapi cintailah Nggih. dulu makhluk yang diciptakan. Nggih. Kan ngonten. Ada yang namanya cinta Tuhan. Tapi kalau kamu bahas sebenarnya malah kelihatan konyol. Karena itu tidak bisa dibahas. Karena tidak bisa divisualkan atau diaudiokan, tidak bisa. Tadi kalau kebanyakan orang yang membahas cinta ke Tuhan itu istilahnya cuman pengen dapat wah aja ini. Mungkin seperti itu. Kan, mungkin pengen ingin diakui, dapat pengakuan kembali, mungkin dari teori Mas Bro itu tadi ada pengakuan diri dan sebagainya. Kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita rasakan sendiri, kita kalau mau merenungi sebenarnya tidak bisa kita obrolkan, kita bicarakan, kita Apalagi diskusikan. buat debat kan, Ya, apalagi buat debat. Diskusikan tidak bisa sebenarnya. Sudah buat debat dan kita diskusikan, berarti kan ini sebuah konsep atau sebuah manuskrip aja. Coba kita bayangkan, berarti kan ini hanya kalau kita mau membahas kan hanya sekelompok orang-orang yang bisa ngomong aja, yang nggak bisu. Sedangkan yang tunawicara, yang bisu seperti apa? Kan tidak bisa membahas. Bisa buatnya ke debat. Nah, berarti pembahasan Tuhan hanya untuk orang-orang yang tidak bisu saja. Jadi Tuhan yang mana? Ya kan? Tuhan mengikuti alam semesta, tapi ternyata hanya untuk orang-orang yang bisa bicara. Yang tidak bisa bicara, yang bisu tadi seperti apa? Dia ngomong masalah Tuhan aja sangat sulit. Apalagi mau membahas hal yang lain, kata-kata yang lain. Pengucapan Tuhan mawon susah. Kalau kita mau membahas tentang cintanya, ya kembali kepada kitanya sebagai ciptaannya. Itu perilaku ke sesama manusia, ke binatang, ke tumbuhan. Itu harus jadi kalau perilaku dari orang-orang Hindu yang dikatakan itu Trihita Karana itu tadi, manusia dengan manusianya, hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan Tuhannya. Justru malah terakhir ya, hubungan manusia dengan Tuhannya itu. Karena harus dilalui ini dulu kan, biar menemukan Tuhannya kita harus berperilaku dulu di yang ada di dunia ini kan. Sampai ajaran Jawa kan melakukan sindiran. Itu tadi kita kembali kepada orang tua. Tuhan yang wujud. Kalau masalah Tuhan yang wujud, Tuhan yang nyata, seperti apa kamu memperlakukan? Kalau yang nyata kamu tidak bisa memperlakukan dengan baik, apalagi yang tidak nyata. Itu kan sindiran keras. Gitu. Terserah apapun ajarannya, agamanya apapun, bahaslah sesuai dengan circlemu, lingkaranmu sendiri. Kalau tidak, apalagi di sini sudah membawa tentang fanatik, ya, tidak akan ketemu. Karena yang dibawakan sesuai persepsinya masing-masing. Tidak ada keseimbangan, persepsinya nggak ada malah kan. Saya ibaratkan nggak usah ngomong Tuhan yang terlalu jauh, terlalu dalam, terlalu tinggi. Kita ngomong selera, itu sudah beda. Lama-kelamaan kalau kita tidak menyadari bahwasanya ini adalah manusia yang selumrahnya, manusia sewajarnya, tentang beda-beda selera, menjadi pertikaian. Kalau tidak mau menyadari loh, kita ngomong rokok aja, mereka mengatakan rokok Samsu gak iso, Surya gak iso, Marlboro. Dan selera aja sudah beda. Itu dari selera, belum dari keyakinan. Belum keyakinan, akhirnya tidak akan pernah. Kalau kita ngomong kembali
Jangan ngomong selera dong. Jangan ngomong selera. Kita ngomong langsung, kita sama-sama menikmati rokok. Penikmat rokok. Itu artinya kita bisa kumpul, duduk bersama, kita menikmati sama-sama rokok dengan beda platform, dengan beda merek, dengan ditambahi kopi. Mantap. Persaudaraan akhirnya muncul, kebersamaan juga muncul, perdamaian juga akan muncul. Meskipun berbeda-beda rokoknya. Rokoknya. Dan begitu Mas Bro? Oke. Karena perbedaan itu asik. Jadi cinta kan golongkan kalau menurut saya kan 3, yaitu cinta fisik. Itu tadi kalau ngomong fisik kan harus ada audio dan visualnya kan. Karena kita bisa menyentuh, bisa mendekati, bisa memegang dan sebagainya atau apa. Yang kedua cinta kepada mental, perasaan tadi, sebuah emosional juga. Tanya itu macam-macam tentang mental atau emosional. Yang ketiga adalah secara spiritual tadi. Pasti ada. Itu tadi spiritual itu adalah cinta tentang keyakinan, tentang keyakinan baik sampai mendalam tadi yang disebut tentang Tuhannya. Untuk penyampaian tentang itu tadi karena rasa emosional kembali kepada yang paling dalam hati, rasa-rasa getaran tadi, ada rasa, ada getaran, disebut energi dan aura, itulah yang membawa cinta spiritual. Siapa yang tahu diri Dirinya pribadi? sendiri. Dirinya sendiri. Pasti ini tidak ada. Meskipun yang orang mengatakan ketuanya atau dari macam-macam, yang tahu sebenarnya kan dirinya sendiri. Berhubung banyak orang yang ingin diakui, akhirnya dilontarkanlah ke banyak orang, kan ngonten. Ada penilaian. Sudah mengalami depresi sebenarnya kalau butuh penilaian. Tanpa disadari nih. Sebenarnya seperti itu, tapi kembali karena kita cinta kepada teman atau saudara, akhirnya kita juga harus nimbangin. Ora apa orang-orang melok konyol, ya melok kedapur sidik, sementing nambah seduluran. Itu kalau membuat kedamaian, membuat kita menambah persaudaraan, seduluran, ya kita lakukan lah. Kenapa? Penting bisa menghormati. Karena menghormati itu lebih baik daripada kita mengacukan. Apalagi mungkin cinta apa lagi? Kopi sih Mas Bro. Ngopi apa ngelak ya? Cinta kepada masyarakat. Cinta kepada masyarakat. Kalau dari persepsinya dengan ini, untuk cinta kepada masyarakat yang mudah dipahami atau dipersepsikan oleh universal umum. Nanti peraturan yang ada di tempat tinggal kita, secara yang tertulis maupun yang tak tertulis, yang tersirat maupun yang tersurat. Ini juga membawa adat dan istiadat nih. Tanggung jawabnya melestarikan adat. Kalau dari saya sendiri sih, kalau cinta kepada masyarakat ataupun lingkungan itu salah satunya ya itu mentaati peraturan itu tadi kan nonton. Terus yang kedua, kalaupun kita ada kesempatan kita bisa ikut istilahnya apa ya, gabung untuk menjadi salah contohnya jadi pengurus lah kan nonton, jadi kepengurusan lingkungan dan lain-lain. Itu juga menurut saya juga sebagai bentuk rasa cinta ke lingkungan. Tapi kenapa semakin kita terjun ke cinta lingkungan totalitas, tapi justru di situ nanti timbul
bukan bukan rasa senang atau puas, tapi rasa kekecewaan yang didapat. Pengangguran sosial mungkin. Nah, ini loh Iya. guys. Karena kan saya belum lama ini kan mengalami hal-hal seperti itu. Bukan menunjukkan bahwasanya tidak mudah kalau Tidak kita mudah gini ya. terjun, apalagi kita menjadi salah satu kepengurusan di dalam masyarakat atau sosial tadi, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Oke. Seperti itu. Kalau kita ngomong hal itu kan karena kita pelaku kan, nonton Oke, ya. oke. Jadi memang tidak semudah itu. Karena kita itu harus benar-benar mengimbangi pemikiran banyak orang kan Banyak Mas, orang, iya. Nah, satu kepala itu pasti mempunyai satu pemikiran. Di beda kepala, beda isi. Jadi dalam hal ini istilahnya saya ini kan belum mampu istilahnya kan Mas. Iya. Belum mampu untuk mengaplikasikan rasa cinta ke lingkungan yang totalitas. Jadi kemampuannya itu masih standar dari diri kita dulu kan ngoten aja. Tapi benar. Jadi minimal kan saya memberikan salut lah. Walaupun kita memang sebelumnya mempersiapkan ini kurang ya, secara Oke. potensi, keterampilan dan sebagainya, tapi sudah mau mencoba itu sudah baik. Karena itu kenyataan yang ada nanti bisa jenengan pelajari, bukan tembung jari lagi. Disitulah nanti jenengan akan menambah sebuah pengalaman lagi. Jadi kalau kita memang hidup kita mau berkualitas, ya kita harus melakukan pedofil. Salah satunya yaitu tadi, berbuat, bertindak. Apapun resikonya kan ngoten. Yang penting mengalami sendiri. Nggih. Buatlah sejarah dirimu sendiri. Jadi itu nanti bisa buat ukuran kemampuan itu, kemampuan kita itu sampai seberapa kan ngoten. Kita kan ngomong kualitas itu. Kualitas diri. Itu seperti apa ya? Harus pedodot. Kalau tidak mau tentang membahas tentang kualitas diri, jangan melakukan pedodol. Kamu akan stuck, tetap jalan di tempat di situ. Kamu tidak akan memberikan dirimu sendiri, terutama dalam pikiran dan hatimu, tidak akan menambah pengalaman. Kalau tidak berani melakukan, berbuat. Memunculkan apa lagi setelah cinta? Berarti kan ada yang namanya sebuah cinta sosial. Ya? Cinta sosial. Tentunya cinta tentang budaya ini. Ya, membuat faktor-faktor ya. Punya faktor-faktor keturunan cinta-cinta yang tadi awalnya cinta kepada masyarakat, akhirnya memunculkan sosial budaya, dan juga memunculkan cinta ekonomi dalam berbudaya. Terus kalau dalam hal itu saya berusaha untuk terus belajar untuk cinta ke lingkungan dari meskipun dari dalam hal kepengurusan gagal, dari masih banyak cara-cara yang lain. Kalau saya cuplik, ini kan tadi kan tentang cinta dan tanggung jawab kepada masyarakat. Bagaimana kalau kita singgung untuk menimbulkan rasa cinta itu sendiri? Seperti apa menurut Anda? Jadi supaya kita itu menimbulkan jatuh cinta pada masyarakat ini tadi. Masyarakat itu. Nah, itu harus dalam hal sosial lagi. Kita harus benar-benar terjun di masyarakat biar orang itu juga akan menilai sendiri. Jadi kita itu harus menunjukkan kalau kita itu juga peduli ke lingkungan, ke masyarakat, ke lingkungan dan lain-lain. Dan cinta itu juga nantinya pasti akan tumbuh sendiri kan, guys. Menurut gue kan, Ribun. Namanya persepsi. Kalau menurut Mas Fira?
cara-cara apa atau apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan sehingga membuat jatuh cinta kepada cinta masyarakat. Harus itu menumbuhkan rasa saya dulu pada diri sendiri, terus berkomunikasi, mengajak untuk menyatukan ide dan pendapat bisa disatukan, diwujudkan ke lingkungan masyarakat. Karena dalam konteksnya kan kita kan satu nasib lah ya. Mungkin Ya kan apa? Tapi kebanyakan Ya, satu nasib. kebanyakan. Kalau nasibnya beda ya nggak mungkin tinggal di sini kan. Iya. Nah, yang paling yang simpel. Sebenarnya kembali lagi bahwasanya kita itu harus merasakan itu butuh dulu. Seperti pembahasan yang sosial yang dulu Oh, itu. sosial gitu. Itu kita tumbuhkan dulu. Baru kita terjun. Nanti kelamaan memang jatuh cinta. Kalau nggak ada rasa butuh dulu. Berarti itu dasarnya kan kita itu harus merasakan butuh ke orang-orang yang di situ butuh. kan. Kita jangan butuhnya nanti biar aku iki gak ngelamun kok ono sing tak jagungan tonggo ta ya apa. Berarti Biar harus ada yang nanti kalau kesulitan ada yang membantu. ada yang bantu. Pasti itu dari awal kan memang itu ya. Kebutuhan itu yang kita tumbuhkan terus kita langsung action. Kita melakukan action dulu. Ya sudah apa yang kita butuhkan tadi kalau kita mau adanya keakraban ya kita ngakrabi dulu. Iya. Nah, lama-kelamaan timbullah jatuh cinta. Kembali kepada statement atau filsafat filosofinya orang Jawa, witing tresno jalanan saka kulino. Biasaan ini tadi. Nah, kalau jatuh cinta dalam pembahasan ini cinta istilahnya sekarang ini yang mau saya jalankan ya sudah saya jalankan ya cuman masih pendekatan istilahnya karena saya tinggal di RT 3 saya itu berusaha untuk istilahnya akrab juga dengan RT yang lain perkumpulan yang lain. Kalau kita sudah jatuh cinta mau nggak mau ya itu tadi membuat sebuah kehidupan di dalam pribadi kita itu akan memunculkan sebuah ide-ide ketika kita nanti kumpul. Nah, ide nanti yang positif yang bisa dirasakan diambil kembali malah membuat masyarakat yang jatuh cinta kepada kita berbalik dan itu juga akan menimbulkan ekonomi juga kan. Jadi kembali kepada mencintai dan dicintai. Flashback kembali lah. Ya kemarin kan ya ini belum terjadi juga sih Gus istilahnya dengan saya bergaul dengan kelompok-kelompok yang lain yang ada di lingkungan saya itu akhirnya apa ternyata di situ juga ada penawaran juga ini dari sisi ekonomi itu ada penawaran istilahnya mau franchise dan lain-lain biar bisa untuk bantu orang biar untuk istilahnya kegiatan di lingkungan itu tadi juga ada pemasukan. Nah itu yang istilah yang saya tanamkan dulu kan biar nanti keakraban itu nanti tumbuh di situ. Outcome membawa income. Nah betul. Ilmu sosial. Kebanyakan sekarang itu ya bukan witing tresno jalan saka kulino. Witing tresno saka pengen diwa. Karena sebuah mentalitas kembali lagi sebuah mentalitas. Berarti wis deklen iki. Sebuah mentalitas yang memang terjadi itu sekarang banyak. Iya. Mau nggak mau ya tetap memang ada, memang banyak, lagi banyak. Ya, modern sekarang malah lagi viral, lagi viral, lagi hits. Jadi walaupun seperti apa kalau kita memang memegang keyakinan, keteguhan, ya kita cuma sekedar tahu, tapi tidak harus mengikutinya atau menerapkan. Tetap kita menjadi diri kita sendiri.
Kalau kita mau menjadi sesuatu yang agak lebih besar dan jiwa, kembali lagi ada 3 kekuatan yang harus kita raih. Kalau orang Jawa bilang namanya wasis, wirya, dan arto. Kepandaian, kekuasaan, dan uang. Kamu akan berbuat apa aja, kamu akan di situ bisa. Jiwa, monggo. Kepingin menciptakan salah dan benar, itu bisa. Nggih. Kamu akan menjadi penguasa di situ. Tapi kalau masih belum ketiga-tiganya, ya sudah, kembali kesadaran. Ada, wah aku gak belum tidak, Mampu. aku durung di kekuasaan, Oke. aku durung pintar. Ini kembali lagi, berani menyikapi dan berani bertanggung jawab. Tapi kalau kita sudah mempunyai tiga-tiganya, yaitu tadi pernah saya katakan, kalau kita punya ketiganya ini, kekuatan ini yang kita jadikan satu, untuk teawa IDW itu menjadi inspirasi orang. Wah, ini awak IDW jadi motivasi orang. Terus ya terus. Saya kan juga ingin Terus ya terus. Belum ngomong loh itu. ingin belajar soal cinta ke lingkungan itu. Kalau di sini yang mau saya coba itu belajar lewat istilahnya Karang Taruna kan gitu. Jadi kan dari bentuk sosial lingkungan kan. Saya ingin mencoba untuk belajar dari sana biar ada rasa tumbuh cinta ke lingkungan seperti apa. Karena memang yang paling mudah kita kemas rasa cinta ini tadi di dalam satu keorganisasian masyarakat. Kan yang pertama kan sudah nggak berhasil, saya harus cari cara lain. Yang penting saya harus tetap mengaplikasikan rasa cinta saya ini ke lingkungan yang saya tinggali terutama kan. Dan apapun nanti resikonya, ya sudah. Ya lihat belakangnya nanti. Tapi kembali, kalau kita mau menerima dengan lapang dada, kembali lagi kan semua ada resikonya. Berarti kan gondeli tanggung jawab. Kita gondeli, kita kuatkan rasa tanggung jawab. Sebenarnya nanti ya fine-fine aja kok. Loh, masalah kecewa nantinya ya lumrah lah kita, karena manusia biasa mungkin kecewa 1 atau 2 hari. Dan masalah ini kita berani mengalami sendiri, berani berbuat, berani melakukan, hingga membuat kualitas diri kita sendiri. Kalau kita pandai menilai seseorang, harusnya kita mending lebih baik memberikan perbuatan kita supaya dinilai orang lain sebenarnya. Jangan cuma menilai orang lain. Sekali kamu berani menilai orang lain, ya itu kamu harus berani berbuat supaya kamu dinilai orang lain. Harus ada keberanian di situ. Itu bentuk tanggung jawab yang realita. Ini digondeli nek teng masyarakat. Ya, harus berbuat dulu. Kalau saya ya harus berbuat dulu biar orang juga akan menilai. Ya kan, kalau di dalam berdodol, kalau kamu sudah berani menilai orang, kamu harus berani berbuat untuk supaya kamu juga dinilai. Cuma jadi tukang paitul. Kalau kamu sudah berani mengeluarkan, menjudge, menilai, menyetempel orang, kamu juga harus berani disestempel, juga harus berani dinilai. Dengan apa? Yuk, harus berani berbuat. Perbuatannya kan. Walaupun tidak sama, tapi yang penting sudah melakukan hal yang menuju ke orang yang sudah kamu nilai. Kamu nilai orang itu sebagai ketua, paling enggak kamu ya mungkin jadi wakil, sekretaris, dan sebagainya. Yang penting sama-sama di pengurusan situ. Kalau kamu cuma hanya pandai menilai, tapi kamu mentalnya cuma di situ. Berarti kamu belum mau mengarah belajar lebih berkualitas. Tapi kamu belum pedodel. Kamu masih pedot kiwir-kiwir, masih lantas. Gitu. Tidak ada penegasan. Oke. Lanjut. Lagi. Seperti yang sampean bilang, yang 3 tadi apa? Wasis, Wiryo, Arto. Nah, kalau wasis kan masalah kepandaian.
Wasisi. Kemudian Kalau Wiryo ini adalah Kekuasaan. sebuah kekuasaan. terus Terus Arto adalah kita banyak uang. nah ini kan Banyak harta. mendekati ya. Kan Mendekati ini pemilu, namanya kan nonton. cinta kepada bangsa dan negara. Ini Nah, kan sebenarnya kan ada namanya pesta demokrasi. Iya. Kalau kita cuplik nih, Nah, karena harus disinggung Nah, dikit-dikit nih. dikit-dikit karena kita sebagai warga negara mau menyambut masalah pesta, pesta rakyat. pesta rakyat. kan gak jauh dari tiga tadi. Tapi kita tidak berpolitik di sini. Iya, nggak itu Tidak lah. berpolitik. Tapi kan mau nggak mau kan kita ke warga Indonesia Hmm. menuju ke pesta demokrasi tadi. Nah, tiga itu kan melekat terus Pasti. mendekati itu. Pasti. Terus ya itu yang tadi waiting itu sebenarnya jarang dipingin diwayu. Diwa. Kalau menurut saya sih kalau cinta kepada bangsa negara ya tetap saja sama aja seperti cinta kepada masyarakat tadi. Harusnya nanti kita lebih tinggikan kan. Berarti kalau ngomong masyarakat kan nanti Lokal, istilahnya kan lokal. Nah, berarti kan nanti kita ngomong ke masalah negara ya. Jadi memayu hayuling rojo kalau orang Jawa. cinta kepada bangsa dan negara sih ya saling menghormati lah meskipun beda suku, beda budaya, tapi kita hormati. Tanggung jawabnya ya menjaga keamanan itu aja, keamanan negara. Dimulai dari warga kita, masyarakat, Kita baru sendiri. negara yang lebih luas. Nggak harus ikut berpolitik. Ya. Kan. Nah kembali lagi seandainya kalau kita mau kesadaran gitu kembali gitu, kita mau ikut merubah apa, merubah ngomong negara sampai kita turun ke jalan aksi dan demo gitu. Karena saya juga pengalaman, tetapi ternyata kita sendiri belum bisa merubah diri kita. Nah, Ya itu. Ini kan sebuah konyol, konyol. bualan yang kamu sampaikan malah di depan umum. Kamu aja belum bisa mandiri. Kok ingin menata masalah tata negara, Kepala negara. mau reformasi, Ngurusi orang apalagi banyak. sampai ngomong revolusi sampai mati, itu jauh. Jauhan itu deh. Kejauhan. Ini berdasarkan saya berani ngomong karena pengalaman. Iya. Jadi harus kita rubah dari diri kita sendiri dulu. Kembali ke cinta pada diri sendiri Iya. dan tanggung jawab pada diri sendiri dulu. Karena dibutuhkan jiwa dan mental yang kuat dan sehat. Dari diri sendiri dulu, ke keluarga, ke masyarakat, Baru ke bangsa baru negara. Jadi kalau agak kita singgung berarti ini masalah cinta kepada pemimpin ini Pemimpin. Ya, atau calon ini. Ya. calon. Jadi pesan saya sebenarnya silakan, kita memang punya hak, itu hak yang dilindungi oleh negara. Silakan memilih calon presiden siapa saja mulai dari 01, 02 dan 03. Itu hak. Tapi tolong kalau bisa, karena kita ngomongnya orang intelektual, kita ngomongnya Ya, orang pintar, benar. kita sudah mengalami zaman modern, harusnya jangan timbul rasa fanatik, rasa cinta yang berlebihan ini. Oh enggak, fanatik nih. Nah, yang saya sayangkan kan di sini. Gitu. Padahal kalau kita kembali lagi, sebenarnya nggak perlu. Yang penting kan tujuannya sebenarnya sama. Sama. Saya yakin mulai dari Capres 01 sampai 03 ini sama-sama mempunyai visi dan misi yang baik. Sebenarnya. Kalau nggak punya ya kita bentuk sendiri aja 007. Masuk. Masuk. Itu sebuah intelijen ya kan? Iya. Orangnya kan penuh intelijen Intelijen. dan fasilitasnya pun juga didukung. Jadi kita tidak perlu sampai membawa cinta ini yang berlebihan sehingga menimbulkan fanatik. Boleh silakan siapa saja. Iya, kalau nanti misalnya kalau sudah fanatik itu sudah nggak bisa membedakan nantinya ini pemimpin yang baik ataupun yang jelek. Kan karena fanatik benar. Jadi jangan mau kita itu malah menjadi korban konspirasi para calon-calon presiden ini. Jadi dulu kan mesti rakyat yang jadi korbannya karena kefanatikan tadi. Saya kan memang itu hak kita boleh dengan argumentasi sama-sama seperti apa untuk merubah
masalah negara Indonesia dan sebagainya, terserah, tapi yang penting jangan fanatik sehingga nanti membuat keruh permasalahan apalagi di dalam pemilu ini. Kalau di Pedodel kan itu tadi berharap pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, damai, terus pada kerusuhan ya. apa yang membuat cita-cita rakyat ini memang bisa dipegang oleh nanti siapapun yang jadi presiden. Keamanan Aplikasikan. ya, walaupun nanti pilihan jenengan atau pilihan jenengan ini nanti setelah jadi tidak sesuai, ya monggo kerso. Yang penting kan kita ini hanya bisa memilih, bukan membuat robot. Kalau membuat robot salah kita tidak bisa nyetingnya. Tapi kalau kita memilih, apalagi nanti setelah yang kita pilih jadi kebijakannya tidak sesuai, ya sudah, kita harus pandai menyikapi dengan kesadaran. Karena itu pilihan kita sendiri kan. Harus dengan kesadaran. Minimal dengan kembali cinta dan tanggung jawab. Seandainya kita diserang orang gara-gara pilihan presidenmu saya ingin ini, kita terima, kita tanggung jawab, kita pandai menyikapi. Tetapi kembali lagi kita kuatkan, loh aku gak gawe robot ya. Yang gawe robot itu enak, saya setting gawe ini, tapi kan aku milih, tapi ternyata setelah tak pilih tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya sudah, kita terima, kita sikapi sebagai warga negara yang baik seperti apa. Jadi yang saya takutkan ketika nanti cinta yang berlebihan fanatik ini kepada capres-capres ini, masing-masing akhirnya baper. Bahwa perasaan akhirnya apa? Timbullah musuhan, gap. Sampai fenomena itu selalu konyol dari dulu sampai sekarang. Awalnya sebelum pemilu kemarin enjoy aja di semua tempat tongkrongan baik warkop dan sebagainya enjoy aja. Tapi ada kelompok fanatik ini sehingga kenapa ojo nangkung itu basis CI, basis 01, si B kan ojo basis 02. Aneh. Kan jangan sampai hal itu terjadi. Kan, belum apa-apa, itu sebuah bukti kita sudah mau dipecah belah. Kotak-kotak. Lah, salah siapa? Salah kita sendiri sebagai rakyat. Kenapa malu fanatik? Kenapa harus fanatik kan? Kalau kita memang ngomong intelektual, kita ngomong cerdas, kita mengikuti zaman, harusnya tahu seperti apa. Semua itu sudah ada tatanan, sudah ada yang menata, dan itu pengaruh yang terbesar bukan malah dari rakyat, sebenarnya elit politik. Sulit. Kan sekarang seperti itu. Setiap kubu atau pendukungnya bilangnya kan ingin mencari seorang pemilihnya sejati. Kalau orang Jawa bilang Satrio Peningit. Tapi pendukungnya saling bersinggungan, saling menjatuhkan. Lah. Tim suksesnya juga begitu, saling menjatuhkan. Tapi bilangnya mau kadang Satrio juga Peningit. tidak secara sehat ya, bukan juga. Pokoknya menghalalkan segala cara. Emangnya mereka tahu Satrio Peningit itu seperti apa? Kok sebenarnya tidak akan yang tahu karena Peningit itu sebenarnya kan tersembunyi. Sesuatu yang disembunyikan tapi bisa dibicarakan kan berarti bual, burjui, dabrus. Kalau membawa ajaran tentang filosofi orang Jawa. Padahal sebenarnya kalau filosofinya sendiri jiwa satria ya jiwa yang bertanggung jawab. Yang kita simpan di dalam hati tidak boleh dikeluarkan. Sebenarnya Satrio Peningit itu di dalam hati kita masing-masing. Itu namanya Satrio Peningit, bukan sosok orangnya kan? Nah, mereka mengejarnya sosok orangnya yang bisa divisualkan, blegernya, fisiknya. Berarti kalau seseorang yang punya rasa cinta dan tanggung jawab itu juga termasuk Satrio Peningit ya? Iya. Masuk. Jadi cara kita untuk memahami Satrio Peningit itu tidak perlu yang kita dengar di sosmed dan sebagainya, karena kebanyakan sosmed pun ya mungkin mengada-ngada ya terserah mereka karena mungkin hanya cuma menjual ya untuk komersil kan. Tapi yang paling untuk ajaran tentang budi pekerti sebenarnya
jiwa yang kita tanamkan ini penuh dengan rasa tanggung jawab. Satria Piningit itu saya sudah nggak ada penghalang ya. Nah, kalau dalam hal ini, Iya. Pilpres, sebelum jadi ataupun sesudah jadi, berarti masih tetap bisa eh, tetap bisa membawa ini ya, namanya Satria Piningit yang tadi itu nih sih, Iya, bisa. bertanggung jawab, tetap amanah, itu baru bisa dikatakan Satria Piningit kan, Iya. Kita untuk para orang yang ingin calonnya jadi kan membawa apapun baik sebelum itu jadi kan ngonten. entah itu ajaran Jawa, entah itu agama, apapun sampai dibawa-bawa sebagai alat kampanye. Belum kan tidak menutup kemungkinan loh itu. Pasti nih. Jadi terserah monggo-monggo aja, yang penting kita memberikan peringatan. Kalau bisa jangan fanatik, itu aja. Biar tidak menimbulkan kegaduhan Iya, kan ngonten. yang namanya demokrasi kan kita beda calon, beda pemilih. Namanya demokrasi kan sebenarnya ngomong demokrasi pun sebenarnya tidak segampang apa yang di dalam benak kita. Proses tentang demokrasi itu sebenarnya sangat perlu tanggung jawab lagi, dan hanya cuma sekedar beda mengambil suara terbanyak, bukan cuma itu. Bukan itu. Awalnya mau kan itu, dasarnya mau kan. Itu gimana dalam demokrasi itu tadi seorang pimpinan itu bisa bertanggung jawab kan ngonten terhadap apa yang dia putuskan. Kita cuma menghimbau karena ada hubungannya dengan tema kita, cinta dan tanggung jawab. Karena pemilihan yang namanya pilih itu kan timbul rasa cinta dulu, baru bisa memilih, memutuskan kan. Kalau diiringi dengan cinta dan tanggung jawab, saya yakin kita tidak akan pernah fanatik. Kalau memegang namanya cinta dan tanggung jawab ini tidak akan ada. Mungkin ada tambahan apalagi? Sudah kontak itu aja, bahasa dan kita kepada bahasa dan negara. Di pesan saya, kesimpulannya kalau masalah cinta tanggung jawab ini harus kita lakukan, terutama di dalam kehidupan apapun, di dalam pribadi kita, di dalam hidup berkeluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, harus ada namanya cinta dan tanggung jawab, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa lepas, utuh, ini satu paket. Maka dari itu kita menerapkannya dengan penuh kesadaran dan pandai menyikapi, supaya kedepannya kita akan menjadi lebih baik, baik dari pribadi akan lebih baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun dalam negara. Semoga di dalam pemilu nanti kita mendapatkan seorang presiden atau pemimpin yang benar-benar amanah, yang bisa membawa kemakmuran, kesejahteraan, keadilan yang merata, baik itu sosialnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin, 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 amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Tutup ya. Nanti ya. Sekian. Pemirsa, sekian dulu pembahasan dari channel Pedodel soal cinta dan tanggung jawab. Dan jangan lupa, kalau berani mencintai harus tetap tanggung jawab. Terima kasih. Selamat malam. Salam Rahayu, salam Pedodel.